Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan segala nikmatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan salawat salamnya tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya dan seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sifat-sifat yang tidak baik untuk orang lelaki, tetapi baik untuk para wanita. Jadi ada sifat yang sama, ada beberapa hal, ada 5 hal atau lebih. Itu kalau dimiliki oleh seorang wanita bagus, baik. Tapi kalau sifat itu disandangkan kepada seorang lelaki tidak baik. Nah, jadi kita bisa milah-milah, wahai para wanita, sifat yang baik ini untuk kalian sifatilah diri kalian dengan sifat yang baik ini. Tapi wahai para lelaki, kalian hendaknya punya sifat yang kebalikannya. Yaitu di dalam kitab Ihya Ulumuddin An Ali Karamallahu Wajha disebutkan syarru khisalir rijali khairu khisalin nisa'i al-bukhlu az-zahwu al-jubnu. Jadi ada sejelek-jeleknya sifatnya orang laki, tapi ini kalau dimiliki wanita menjadi sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya sifatnya wanita tersebut. Apa itu? Yaitu al-bukhlu, kikir. Kikir kalau dimiliki seorang lelaki tidak baik. Orang lelaki kikir tidak baik, karena dia harus menafkahi istrinya, anaknya, orang tuanya, kerabatnya, dan lain sebagainya. Kalau wanita bagus kikir itu. Supaya apa? Supaya tidak menghambur-hamburkan uang suaminya. Supaya bisa hemat. Jadi agak kikir, tapi jangan terlalu kikir. Nanti malah nggak mau minjemin barang-barangnya ke tetangga. Malah nggak mau memberikan makanan dan lain, tidak mau membagikan makanan dan lain sebagainya, tidak. Ya, ada batasannya lah. Tapi wanita lebih baik kikir supaya tidak menghambur-hamburkan uang suami. Ya. Yang kedua, zahwu, ya, judes, cuek, ya. Cuek, tidak mau banyak ngobrol, tidak gampang menyapa dan disapa, ya. Itu kalau untuk orang laki jelek. Orang laki harus senyum, ramah, mudah menyapa orang, suka menyapa orang, perhatian dengan orang, ya, noleh kanan kiri nyapa. Gitu. Tapi kalau wanita mendingan cuek supaya tidak banyak menyapa orang. Maksudnya jangan sampai suka disapa orang laki atau menyapa orang-orang lain yang sembarangan. Tapi kalau sesama wanita dengan keluarga, teman, ya boleh. Nah, tapi cuek di sini ini maksudnya penampilan yang elegan, ya, jadi tidak murahan gitu ya. Tapi bukan berarti kalau lelaki harus murahan, tidak ya. Jadi, maksudnya ya bisa difahami lah ya. Jadi itu bedanya. Kalau orang laki bolehlah dia jalan biasa gitu, tapi kalau perempuan jalannya harus penampilan bagaimana, khususnya di depan suami ya, harus depan suami, harus penampilannya, jalannya itu harus bagus ya. Tapi depan orang-orang lain nggak perlu. Jadi sifat cuek ini bagus kalau untuk wanita, kalau orang laki nggak bagus ya. Yang ketiga adalah al-jubnu, rasa penakut. Orang laki nggak boleh penakut. Orang laki penakut gimana nanti mau nganter istrinya, atau masalah hak, ya, masalah dakwah, masalah nasihat, masalah apa. Orang laki harus jalan sendiri, cari nafkah kemana-mana, nggak boleh takutan. Tapi kalau wanita, nah kalian-kalian yang wanita ini harus punya sifat penakut. Supaya apa? Tidak keluar rumah sendirian. Kalau mau keluar rumah harus diantar. Jadi kalau wanita itu harus diantar, nggak keluyuran sendiri. Nah itu kalau punya sifat penakut wanita bagus, jadi nggak suka jalan-jalan sendiri, nggak suka kemana, jadi harus selalu dengan istri atau dengan mahramnya yang lain. Nah itu. Tapi kalau orang laki harus berani, ya, jangan penakut. Nah itu
beberapa hal yang bagus untuk wanita tapi tidak bagus untuk pria. Nah, ada satu lagi yaitu al-haya, malu ya, sifat pemalu. Kalau orang wanita memang harus pemalu, harus tinggi rasa malunya itu. Jadi juga nggak mau dilihat orang, nggak mau lihat orang, nggak mau keluar, nggak mau di luar, nggak mau kemana-mana, ya malu untuk dilihat orang. Itu bagus sekali untuk wanita. Semakin rasa malunya tinggi, semakin terhormat dan mulia orang itu. Tapi kalau orang lelaki harus bergaul, harus bisa beradaptasi, tidak boleh malu ya. Memang rasa malu itu al-haya'u syatrun minal iman. Hadis al-haya' syatrun minal iman. Rasa malu itu separuh atau sebagian dari keimanan seseorang. Jadi tanda keimanan itu malu. Malu maksiat ya. Para wanita harus malu. Kalau ikut tampil dalam hal-hal yang tidak baik harus malu. Tapi kalau belajar ya enggak, jangan malu. Ya, jadi ada beberapa hal yang memang harus lebih besar rasa malunya. Jadi harus tinggi rasa malunya, harus lebih mendahulukan rasa malunya bagi seorang wanita. Tapi bagi orang laki ya dalam menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf, nahi mungkar, berdakwah dan lain sebagainya, ya malu ada tempatnya gitu. Tapi kita harus bisa tampil itu. Nah, kemudian yang terakhir tentang sebagaimana dalam khobar atharus salaf ya, atau wakilah minal Imam Ali karamallahu wajhahu, ghiratul mar'ati kufrun wa ghiratul rajuli imanun. Nah, cemburu ya, cemburu wajar, pria maupun wanita punya rasa cemburu karena cinta, tapi ada batasan-batasannya ya. Nah, kalau dalam tadi yang kami sampaikan itu, cemburunya seorang wanita kufur ya, cemburunya seorang lelaki adalah iman. Maksudnya cemburunya seorang suami kepada istri ya, yang tidak kelewatan batas ya, itu bagus, iman ya. Melarang istrinya jalan sendirian, cemburu, iman. Nggak mau istrinya ngobrol dengan lelaki lain, tidak mau istrinya buka aurat. Nah, jadi cemburunya seorang suami pada istri untuk tidak melakukan hal-hal yang tersebut di atas itu iman, bagus, termasuk tanda keimanan seorang pria tadi. Jadi cemburunya pada tempatnya, bukan cemburu kebablasan, nanti nggak boleh ikut majelis, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh silaturahmi ya, tidak. Jadi ada batasannya ya, tidak ada kecurigaan, bukan cemburu dalam kecurigaan yang belum pasti ya, mencurigai, menuduh yang tidak-tidak, itu tidak. Tapi ya cemburu yang iman itu adalah yang menjaga agar istri tidak keluar, tidak buka aurat di luar, ya tidak banyak bergaul dan seterusnya. Tapi kalau untuk hadir majelis mungkin itu ya bagus lah, karena di zaman Nabi juga ada majelis kajian ilmu khusus untuk para wanita. Tapi kalau cemburunya wanita itu kufrun, maksudnya kufur nikmat ya, mengkufuri nikmat, bukan terus kafir keluar dari Islam. Jadi tapi memang wajar seorang wanita, seorang istri rasa cemburu karena cintanya kepada suaminya, karena emannya. Jadi saran kami jangan terlalu dicintailah suami itu. Cukup dihormati sebagai suami, kepala rumah tangga, panutan yang harus kita cari ridhonya, nggak harus berlebih-lebihan. Jadi jangan sehingga kalau suami keluar terus kita cemburu, was-was, kepikiran, apalagi terus daripada maksiat, terus suami kalau memang ada hal-hal mungkin halangan pada istrinya, terus suami menghalang-halangi, istri menghalang-halangi suami untuk melakukan kebaikan, menjaga syahwatnya, mungkin nikah lagi atau apa, terus cemburu yang berlebihan, marah-marah dan lain sebagainya. Nah, itu yang nggak boleh, itu kufur nikmat ya, apalagi sampai menyebabkan suaminya melakukan maksiat, naudzubillah min dzalik. Jadi ya masing-masing ada porsinya. Tidak semua cemburunya wanita itu kufur, tidak semua cemburunya lelaki itu iman, tapi itu secara zahir, secara aghlabiyah, umumnya begitu. Ada beberapa hal yang baik untuk seorang lelaki itu untuk cemburu ya. Para sahabat itu sangat pencemburu, ada seorang sahabat yang sangat cemburu sekali. Nabi Muhammad SAW menyatakan, saya lebih cemburu daripada dia, dan Allah lebih besar, lebih tinggi cemburunya daripada cemburunya saya. Nah, yaitu Allah sangat cemburu kalau hambanya itu melakukan kemaksiatan. Nah, begitu demikian yang bisa kami sampaikan.
Mudah-mudahan menambahkan keimanan kita dan ilmu pengetahuan kita. Para wanita-wanita itu menjadi lebih baik. Mana sifat yang memang harus dimiliki seorang wanita, mana yang sifat itu harus dimiliki oleh seorang pria, seorang suami, seorang istri. Mudah-mudahan yang sudah kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat sehingga menjadikan kita semua suami-suami yang soleh, istri-istri yang solehah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang soleh dan solehah, dan kita bisa menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Demikian, bila ada salah khilaf saya mohon maaf. Mudah-mudahan para hadirin, para jamaah, para pemirsa semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma'akulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.